saya Faiza dan keluarga besar beserta 3 rekan saya lainnya ini berbagi informasi-informasi menarik seputar Pengadilan Agama Jakarta Utara. Nah, Pengadilan Agama Jakarta Utara ini bertempat di Jalan Penumpang Sanggar, Jakarta Utara. Adapun visi-misi Pengadilan Agama Jakarta Utara ini yakni visi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Misi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah yang pertama, meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan seluruh aparat Pengadilan Agama Jakarta Utara. 2. Mewujudkan manajemen perkara yang modern berbasis teknologi informasi. 3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi. 4. Meningkatkan transparansi dan pengawasan hakim serta seluruh aparat Pengadilan Agama Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Maharani dan juga rekan saya Faiza selaku mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai perwakilan kelompok untuk memenuhi tugas wawancara pada mata kuliah Hukum Islam. Sebelumnya kami ingin mengucapkan berduka terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak selaku narasumber, yang mana pada hari ini kami diberikan kesempatan terhormat untuk dapat melakukan wawancara langsung kepada Yang Mulia Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Jakarta Utara ini. Sebagai bentuk laporan wawancara pada mata kuliah ini, selama proses wawancara kami akan merekam semua apa yang Bapak katakan sebagai bukti tanpa adanya kekeliruan untuk menunjang validasi informasi yang kami dapatkan. Sebelum kami memulai wawancara, kami mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga atas adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yaitu bidang studi Hukum Islam. Nama saya Agus Abdullah. Alhamdulillah sudah bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Utara sejak tanggal 17 Februari tahun 2017, dan saya sendiri ditunjuk oleh pimpinan sebagai humas di Pengadilan Agama Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalan dirinya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum sebelumnya. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pembuka, karena dalam hal ini posisi Bapak sebagai hakim, kami ingin mengetahui yang pertama, apa saja pokok dan fungsi Bapak sebagai hakim dan berapa jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Utara? Baik, tugas pokok daripada hakim yang pada intinya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diembankan kepada hakim tersebut. Tentunya dalam menerima berkas perkara tersebut adalah hakim harus meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya, baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi perkara tersebut. Kemudian hakim juga berkoordinasi dengan pimpinan untuk menyusun program kerja panjang dan jangka pendek serta melaksanakan pengawasan bidang-bidang atas perintah ketua dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diembankan oleh pimpinan pengadilan kepada hakim. Adapun jumlah hakim yang ada berikut: pimpinan di Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah berjumlah 17 orang,
15 orang hakim, 1 orang ketua, dan 1 orang wakil ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa saja jenis kasus yang ditangani di Pengadilan Agama? Kasus yang ditangani di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Jakarta Utara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan dalam pasal 49 bahwa tugas dari Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara bidang perkawinan, bidang kewarisan, wakaf, dan sodako. Untuk lebih rincinya bisa dilihat di penjelasan pasal tersebut. Kemudian pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama diamandemen yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di situ kewenangan absolutnya menjadi bertambah, yaitu ditambah dengan ekonomi syariah. Tentunya ekonomi syariah juga banyak jenis-jenis yang ditangani di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Pengadilan Negeri Agama memproses suatu gugatan yang masuk? Baik, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat berkembang di negara kita, tentunya hal tersebut direspon oleh pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentunya dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, ada yang diajukan secara langsung, ada juga yang diajukan secara dilitigasi. Jadi ada 2 yang selama ini dilaksanakan di Pengadilan Jakarta Utara sesuai dengan aturan yang lain. Tujuan tersebut dilakukan adalah untuk mempermudah para pencari keadilan untuk ketika pencari keadilan itu hak-haknya merasa terganggu oleh pihak yang lain. Tentunya negara kita adalah sebagai negara hukum, segala sesuatu akan lebih baik jika diselesaikan melalui jalur hukum. Baik, terima kasih. Pertanyaan keempat, berapa biaya proses berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Utara? Untuk biaya proses di Pengadilan Jakarta Utara, bahkan kalau kita mengambil data dari secara umum, bahwa biaya proses itu setiap pengadilan pasti berbeda, karena setiap pengadilan mempunyai wilayah. Kalau wilayahnya itu kecil atau luas, wilayahnya tidak begitu luas, tentunya akan menjadi tidak sebanyak jumlah biaya yang dikeluarkan dibanding dengan wilayah yang luas, wilayahnya sangat luas. Adapun biaya perkara di Pengadilan Jakarta Utara untuk saat ini, karena Pengadilan Agama Jakarta Utara mewilayahi 2 wilayah hukum. Pertama, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tentunya hal tersebut berdampak kepada jumlah biaya yang berbeda, karena jalur untuk ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak bisa menggunakan jalur darat, untuk selama ini menggunakan jalur laut yang biayanya juga berbeda dengan biaya yang digunakan untuk wilayah yang ada di daratan. Adapun biaya cerai gugat untuk di wilayah Jakarta Utara yaitu berkisar di Rp915.000,
sedangkan panjar cerai talak adalah Rp1.175.000. Sedangkan untuk biaya volunteer yang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sekitar Rp395.000. Sedangkan panjar biaya untuk wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk panjar biaya perkara volunteer Rp1.545.000, panjar biaya perkara cerai gugat Rp2.265.000, sedangkan panjar biaya perkara permohonan cerai talak sebesar Rp3.365.000. Mohon maaf bahwa biaya tersebut adalah baru panjar biaya perkara. Ketika perkara tersebut sudah diputus oleh majelis hakim, apabila terjadi kelebihan panjar biaya perkara, maka pengadilan akan mengembalikan sisa panjar perkara tersebut kepada pihak yang mengajukan perkara tersebut. Apabila kurang dari panjar, maka pengadilan akan meminta tambah kepada orang yang mengajukan perkara tersebut. Jadi yang namanya panjar biaya perkara bisa lebih, bisa kurang. Baik, Mbak, terima kasih. Sebagai pertanyaan penutup, seperti yang kita ketahui bersama, sekarang pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh negara, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Jakarta Utara? Apakah ada perubahan yang signifikan terhadap jenis kasus tertentu? Baik. Untuk penanganan perkara di Pengadilan Jakarta Utara selama pandemi COVID-19, kami di Pengadilan Jakarta Utara pada bulan Juli tahun 2021 memang kami mengadakan lockdown hampir sebulan penuh. Tentunya kami terhadap perkara yang sudah berjalan hanya bisa menunda. Untuk perkara yang belum masuk, ditunda pendaftarannya dengan diinformasikan kepada para pencari keadilan selama masa lockdown tidak menerima pengajuan perkara. Namun selama bulan Juli memang kami tidak menerima perkara karena lockdown, tetapi pada bulan Agustusnya jumlah perkara yang masuk kepada Pengadilan Jakarta Utara jumlahnya menjadi meningkat. Rata-rata kalau diperkirakan dalam 1 tahun perkara yang kami terima berkisar 2.500 sampai dengan 3.000 perkara. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Jawaban ini sangat membantu kami dalam penyusunan materi penugasan dalam mata kuliah hukum Islam ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan